wabarakatuh. Saya Friska Amanda dari kelas 65 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pengembangan Organisasi dan Birokrasi. Baiklah, pada presentasi kali ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mengenai definisi organisasi. Menurut Bond and Kors, diambil dari bahasa swasta, organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian menurut Bond and Kors ini, ada 3 elemen pokok dari sebuah organisasi, yaitu yang pertama, adanya interaksi manusia. Yang kedua, kegiatan yang mengarah kepada tujuan. Dan yang ketiga, adanya struktur yang jelas. Baiklah, untuk lebih mempermudah pemahaman tentang definisi organisasi ini, terdapat beberapa unsur yang harus dimiliki untuk membentuk sebuah organisasi. Yang pertama, adanya 2 orang atau lebih. Yang kedua, tata hubungan yang jelas. Yang ketiga, mempunyai maksud tertentu. Dan yang keempat, mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama. Selanjutnya mengenai pengembangan organisasi. Dale S. Beach dalam bukunya Personal, The Management of People at Work mengatakan, pengembangan organisasi adalah suatu strategi pendidikan yang kompleks yang direncanakan untuk meningkatkan keefektifan dan kesehatan organisasi melalui campur tangan yang direncanakan oleh seorang konsultan dengan menggunakan teori dan teknik-teknik ilmu perilaku terapan. Selanjutnya, Herbert J. Cruden dan Arthur Westerman dalam buku mereka Personal Management, pengembangan organisasi berarti hal-hal yang berlainan bagi berbagai ahli dalam bidang ini. Akan tetapi pada dasarnya, pengembangan organisasi itu merupakan suatu metode untuk memudahkan perubahan dan pengembangan dalam orang-orang, misalnya dalam gaya, nilai, keterampilan. Dalam teknologi, misalnya dalam kesederhanaan yang lebih besar, dalam kompleksitas, dan dalam proses dan struktur organisasi, misalnya dalam hubungan dan peran. Selanjutnya mengenai birokrasi dan fungsi birokrasi. Terdapat beberapa definisi birokrasi dalam dunia pemerintahan yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang dimotori oleh Max Weber. Yang pertama, menurut Bintoro Djokro Amijoyo, mendefinisikan birokrasi itu adalah tipe organisasi yang dipergunakan dalam pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi dan dilaksanakan dalam sistem administrasi, khususnya oleh aparatur pemerintah. Selanjutnya, menurut Sukamto Surjono, birokrasi itu sebagai suatu organisasi yang dimaksud untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan menurut Taliziduhundraha mengemukakan bahwa ada 4 macam pengertian birokrasi yang sedang berkembang saat ini. Yang pertama, birokrasi itu diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Dan yang kedua, birokrasi itu diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk. Yang ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Dan yang terakhir, birokrasi itu adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari substruktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Menurut Michael Geroskin, sekurang-kurangnya terdapat 4 fungsi dari birokrasi di dalam suatu pemerintahan modern. Fungsi yang pertama yaitu fungsi administrasi. Fungsi administrasi pemerintahan modern itu meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dengan fungsi administrasi ini, dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif,
serta penafsiran atas undang-undang tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Yang kedua, fungsi pelayanan. Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Sebagai contohnya, yaitu Badan Meteorologi dan Geofisika yang ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan adanya bencana alam. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengaturan atau regulation. Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan di antara dua pilihan, kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Yang keempat, fungsi pengumpul informasi atau information gathering. Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok. Yang pertama, apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran, atau yang kedua, keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Oleh sebab itu, badan birokrasi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.